Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Zakat di Indonesia. Dosen pengampu Ibu Nursofa Ulfia MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola zakat dalam perundangan di Indonesia. Poin A, alur pikir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai suatu undang-undang, disusun berdasarkan 3 landasan utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis undang-undang tersebut berupaya menjabarkan adanya prinsip-prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat di dalam Pancasila. Melalui zakat, prinsip ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam. Landasan sosiologis mendasarkan pada kebutuhan mendesakkan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tata kelola yang baik governance dalam pengelolaan zakat, infak, dan sodako. Pemberdayaan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar dapat dilakukan secara efektif melalui zakat, terutama bagi umat Islam sebagai kelompok masyarakat yang teridentifikasi memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar. Poin B, struktur organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Organisasi pengelola zakat dalam kurung OPZ tutup kurung adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Yang dimaksud dengan organisasi pengelola zakat adalah 1. Berbasis pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. 2. OPZ berbasis masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat LAS, yaitu LASNAS, dan LASDA. Di bawah ini akan dijelaskan secara deskripsi terkait dengan organisasi pengelolaan zakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akil. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya. Untuk poin selanjutnya melanjutkan dari presentasi teman kami, sahabat Anas Muhajir, tentang poin yang ketiga, yakni tentang pendaya gunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Artinya pendaya gunaan ini adalah proses usaha agar bisa mendatangkan hasil dan manfaat. Jadi proses zakat itu bagaimana seluk-beluknya disalurkan kepada masyarakat yang butuh sehingga bisa mendatangkan hasil dan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh Muzaki. Baiklah, melanjutkan dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh Anas Muhajir dan Ahmad Syadidul Hakil, saya akan melanjutkan ke poin terakhir, yaitu tentang ketentuan zakat sebagai pengurang pajak dalam UU nomor 23 tahun 2011. Pasal ini menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui Basnas atau LAS itu dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari hasil penghasilan kena pajak. Untuk itu, Basnas dan LAS berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena zakat. Jadi kalau ada orang yang sudah bayar zakat, itu bisa mengurangi pajak, baik itu pajak dari apapun itu. Intinya apabila orang tersebut ada pajak yang harus dibayarkan, ternyata juga dia pernah membayar zakat, ada zakat yang dia sumbangkan, itu ada pengurangan lah dari pajak yang sudah ditentukan melalui aturan yang telah ditentukan. Lalu yang
terakhir itu pelaporan dan pengawasan pengelolaan zakat dalam UU nomor 23 tahun 2011. Dalam hal pengawasan ini, undang-undang menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan zakat ini masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi pengelolaan dana zakat yang telah mereka keluarkan kepada Basnas dan LAS melalui akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh Basnas dan LAS. Untuk itu pelaporan yaitu jadi pelaporannya itu harus disajikan tepat waktu karena diperlukannya untuk mengambil keputusan atau dikoreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat untuk manajer untuk mengambil tindakan secara cepat pada waktu yang tepat yang telah dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan zakat terdiri atas 1. Laporan persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan yang sudah diterima selambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan atau organisasi penyelenggaraan. Terus yang terakhir laporan pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat yang disampaikan dan sudah diterima selambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan atau penyuluhan zakat oleh organisasi penyelenggara tersebut. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.